Kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah di dalam KBBI artinya adalah rumusan asas yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti, patokan, atau dalil. Sedangkan kebahasaan di dalam KBBI artinya adalah perihal bahasa. Jadi, aturan bahasa atau kebahasaan dalam teks berita sudah pasti menggunakan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Kaidah yang pertama yaitu kalimat fakta atau perkataan fakta. Menurut KBBI 2020 edisi 5, fakta artinya hal atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan berita di dalam KBBI merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau yang sedang viral diperbincangkan. Kemudian, berita dapat dikatakan fakta apabila kebenarannya atau apa yang disampaikan dapat dibuktikan. Contoh kalimat fakta dalam berita yaitu KBM di tahun ajaran 2020-2021 di Alfitian Boarding School Bogor dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 dengan masih menerapkan sistem daring atau dalam jaringan. Apakah kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan? Tentu saja bisa. Kemudian, pernahkah Anda melihat seseorang yang ada di layar ini? Di mana Anda pernah melihatnya? Iya, beliau adalah Ahmad Yuryanto, juru bicara penanganan COVID-19 di Indonesia. Apa yang disampaikan beliau merupakan fakta yang terjadi di lapangan yang sudah melalui proses pemeriksaan sehingga data yang diberikan atau yang dihasilkan bukan perkiraan, akan tetapi berdasarkan keadaan tanpa dikurangi dan dilebihkan. Inilah isi berita fakta yang disampaikan oleh beliau. Kami akan melaporkan tentang kinerja data bidang kesehatan yang telah kita himpun selama 24 jam terhitung dari kemarin. Kita telah melaksanakan pemeriksaan spesimen untuk hari ini sebanyak 21.515 spesimen. Sehingga total spesimen yang telah kita periksa adalah menjadi 803.898 spesimen. Dari jumlah tersebut kita dapatkan kasus baru konfirmasi COVID-19 sebanyak 1.293 orang, sehingga total menjadi 56.385 orang. Kalau kita lihat sebaran kasus ini, yang pertama adalah bahwa Jawa Timur menambahkan kasus baru sebanyak 331 orang. Mari kita kupas setiap unsur di dalamnya. Pada berita fakta, seluruh rangkaian yang mencakup unsur 5W+1H semuanya benar-benar ada sesuai di lapangan, dengan kata lain, bukan karangan. Misalnya, pada contoh berita tersebut yang disampaikan adalah perkembangan COVID-19 di Indonesia. Hal ini merupakan fakta, karena saat ini Indonesia memang sedang berkutat dengan COVID-19. Kemudian, siapa yang diberitakan di dalam berita tersebut? Yaitu spesimen atau di dalam KBBI artinya bagian dari kelompok atau bagian dari keseluruhan. Data yang diperoleh dari lapangan menyatakan bahwa Surabaya mengalami peningkatan jumlah orang yang terinfeksi virus corona. Akan tetapi, pemeriksaan yang dilakukan tidak seluruhnya kepada warga Surabaya, hanya sebagian kelompok atau bagian dari keseluruhan warga Surabaya. Maka dari itu, disebutlah spesimen pada berita tersebut. Jadi, siapa yang dibicarakan dalam berita tersebut adalah spesimen yang dilakukan pemeriksaan. Apakah Ahmad Yuryanto termasuk dalam siapa yang dibicarakan di dalam berita tersebut? Termasuk dengan redaksi seperti berikut. Siapa yang dibicarakan dalam berita tersebut? Yaitu jawabannya Ahmad Yuryanto sebagai juru bicara COVID-19 di Indonesia menyebutkan spesimen yang sudah dilakukan pemeriksaan diantaranya sebanyak 21.515. Total spesimen yang sudah diperiksa 83.898. Dari jumlah tersebut didapatkan kasus baru yang terinfeksi yaitu 1.293 orang. Paham ya? Itulah jawaban untuk pertanyaan siapa yang diberitakan di dalam berita tersebut. Kemudian, di mana berita tersebut terjadi? Jawabannya bukan tempat juru bicara
menyampaikan berita, tetapi persebaran data spesimen di tiap wilayah yang diadakan pemeriksaan. Contoh, Jawa Timur menambah kasus baru 331 orang dan lain-lain. Kemudian pertanyaan yang lain adalah kapan berita tersebut terjadi? Berarti waktu pelaksanaan pemeriksaan sampai dengan didapatkannya hasil pemeriksaan tersebut. Contoh redaksinya begini. 30 Juni 2020 pukul 16.23 waktu Indonesia Barat, gugus tugas penanganan COVID-19 melaksanakan konferensi pers untuk menyampaikan perkembangan COVID-19 di Indonesia yang sudah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Juni 2020 kemarin. Nah, itulah jawabannya dengan redaksi yang lengkap ya. Kemudian pertanyaan yang lain, mengapa dilakukan pemeriksaan? Jawabannya, untuk mengetahui persebaran COVID-19 di Indonesia. Datanya semakin menurun atau bahkan meningkat. Dan ternyata semakin hari semakin meningkat yang terinfeksi virus COVID-19. Nah, bagian how atau bagaimana, tinggal Anda jelaskan sesuai sistematika penulisan mencakup 5W tersebut tadi. Inilah contoh berita fakta yang seluruh unsur 5W plus 1H berdasarkan data sesuai di lapangan. Selanjutnya, kaidah yang kedua, kalimat opini atau pernyataan opini. Menurut KBBI 2020 edisi 5, opini artinya pendapat, pikiran, pendirian. Ustadzah yakin Anda bisa langsung membedakan mana berita opini dan mana berita fakta. Contoh berita opini. Anda bisa lihat di layar tersebut ada berita koran ya. Di koran biasanya ada tempat atau bagian khusus untuk menyampaikan berita opini. Contohnya seperti judul di layar tersebut, sikap ilmiah hadapi pandemi. Di bawahnya ada nama penulisnya. Nah, bagian tersebut khusus untuk penyampaian opini publik terkait suatu kasus yang sedang hangat diperbincangkan atau diskusi-diskusi di sampingnya, di samping berita tersebut Anda bisa lihat di layar diskusi-diskusi yang dilakukan mengangkat satu tema dan ada narasumber atau pemateri, 1 atau 2 orang. Nah, 2 contoh berita tersebut termasuk ke dalam berita opini. Karena isi yang disampaikan merupakan sudut pandang atau cara seseorang dalam melihat, menanggapi, dan memahami berita yang sedang viral sekarang. Paham ya? Jadi Anda bisa membedakan mana berita fakta dan mana berita opini. Karena dua hal ini saling berlawanan. Kemudian ada perbedaan fakta dan opini, yaitu untuk fakta, pertama, datanya akurat dan tepat pada suatu peristiwa, berupa bilangan statistik, tanggal, dan waktu kejadian. Bersifat objektif, artinya pernyataannya umum, telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, ya, bukan hanya oleh satu orang. Kemudian benar-benar terjadi. Situasi atau peristiwa yang dipaparkan dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan berita opini biasanya merupakan pendapat pribadi atau mengandung pendapat pribadi atau orang lain. Contohnya seperti berita di koran tersebut dan diskusi-diskusi publik tersebut yang tadi sudah Ustadzah tampilkan di layar. Bersifat subjektif, kalimat yang disampaikan cenderung hanya dikemukakan oleh salah satu pihak saja. Ya, seperti tadi ya, berita di koran itu merupakan murni pemikiran si penulisnya. Kemudian di diskusi publik yang tadi ada di layar juga merupakan pandangan 1 atau 2 pemateri yang ada di diskusi tersebut. Kata bersifat relatif, maksudnya jika berita tersebut opini, maka penyampaiannya akan berbeda-beda dari orang-orang yang berbeda, dari setiap orang yang berbeda. Jika memang beritanya adalah fakta, maka data yang disampaikan tetap sama meskipun orang yang menyampaikannya berbeda. Paham ya? Kemudian kebahasaan 4 diantaranya adalah konjungsi kausal.
Kausal dalam KBBI 2020 edisi 5 artinya bersifat menyebabkan suatu kejadian bersifat saling menyebabkan. Contoh kata konjungsi kausal adalah sebab, sebab itu, karena, dan karena itu. Di dalam konjungsi kausal sudah pasti akan berhubungan dengan akibat, karena sebab tidak akan terpisahkan dari akibat. Contoh katanya adalah sehingga. Contoh kalimat yang menggunakan konjungsi kausal adalah sehingga tanah di sekitar gunung bergetar, bahkan getarannya sampai terasa jauh. Hal itu menjadi sebab gempa vulkanik. Akibatnya yang mana? Dari kata sehingga sampai dengan terasa jauh. Sebabnya dari kata hal itu menjadi sebab gempa vulkanik. Nah, itulah contoh dari kalimat yang menggunakan konjungsi kausal. Akibatnya bisa menjadi anak kalimat, juga bisa menjadi induk kalimat. Anda pernah belajar kan dengan Ustazah induk dan anak kalimat? Masih ingat kan? Coba dibuka lagi buku Bahasa Indonesia kelas 7 kemarin ya. Pelajari lagi induk kalimat dan anak kalimat. Yang kedua, konjungsi temporal. Temporal dalam KBBI artinya berhubungan atau mengenai waktu, berkenaan dengan waktu-waktu tertentu. Contoh katanya, apabila, bila mana, demi, hingga dan sehingga berbeda ya. Hingga itu artinya sampai, sehingga itu artinya berkaitan dengan akibat, jadi berbeda. Kemudian ketika, sambil, sebelum, sampai, sedari, sejak, selama, semenjak, sementara, seraya, waktu, setelah, sesudah, dan tatkala. Itulah contoh kata dari konjungsi temporal atau waktu. Kemudian kalimat langsung. Anda juga sudah belajar di kelas 7 tentang kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Kalimat langsung yaitu kalimat yang diujarkan oleh seseorang langsung. Jika dalam bentuk tulisan, kalimat langsung akan ditandai dengan tanda baca kutip yang disertai nama seseorang yang mengatakannya atau nama narasumbernya. Kemudian kalimat tidak langsung yaitu ujaran seseorang yang atas kalimat orang lain. Maksudnya adalah seseorang itu berkata, kemudian kita sebagai orang kedua mengucapkan atau mengulang perkataan orang pertama tadi dengan mengubah kata gantinya seperti saya menjadi dia, kamu menjadi saya, kalian menjadi kami menjadi mereka, kita menjadi kami, kau menjadi ia. Ayo dibuka lagi buku Bahasa Indonesia kelas 7 kemarin, karena materi-materi ini terkhusus kebahasaannya masih berkaitan atau saling berkaitan erat ya. Nah, itu saja materi kebahasaan teks berita. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya akan Ustazah sampaikan di Google Classroom. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.